Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya cintai, pokok pembahasan kita pada kesempatan ini adalah etika profesi seorang pemimpin. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, hingga pada pergaulan tingkat nasional internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan bagaimana pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun. Itu bahasa umumnya etika, sehingga di kalangan para pemimpin juga harus memiliki etika. Nah, pengertian secara etimologi etika itu berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos. Ethos artinya watak atau kesusilaan, atau biasa disebut juga dengan adat, kebiasaan, atau custom. Itu istilah kebiasaan. Nah, etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral. Nah, oleh sebab itu, menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, kebiasaan atau adat manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan yang mana yang benar dan mana yang buruk atau tidak benar. Perkataan atau lazim juga disebut etik, yang berarti norma-norma atau nilai-nilai, kaidah-kaidah, atau ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Nah, dari beberapa filsuf seperti Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomacheia menjelaskan beberapa tentang arti daripada etika. Nanti saudara baca di slide yang dimaksud dengan terminus technicus, Marnell dan custom. Di situ nanti akan Anda lebih mudah memahami jika Anda baca filsuf dari Aristoteles tentang istilah-istilah tersebut dalam sebuah etika. Yang pada intinya etika profesi seorang pemimpin
itu harus dilandaskan pada paham dasar yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang dijadikan pedoman bagi setiap pribadi pemimpin. Terutama yang pertama, nilai pengabdian kepada kepentingan umum. Jadi etika profesi seorang pemimpin itu adalah bagaimana kepribadiannya pada kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum. Yang kedua, etika profesi seorang pemimpin adalah menjamin keselamatan, kebaikan, kesejahteraan bagi bawahan dan rakyat. Jadi sekali lagi, etika profesi pemimpin itu bagaimana menjamin keselamatan rakyat, menjamin keselamatan bawahan, memberikan kesejahteraan bagi rakyat atau bagi bawahan. Karena sudah diberi amanah menjadi pemimpin, maka etikanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi pengikat dan pemersatu dalam segala aktivitas dalam sebuah organisasi. Jadi jika terjadi perselisihan, maka etika profesi seorang pemimpin adalah menjadi pengikat dan pemersatu. Nah, selanjutnya etika profesi seorang pemimpin adalah dia sebagai penggerak atau istilah lain dinamisator dari setiap kegiatan. Yang kelima, bersikap kritis dan rasional. Berani mengemukakan pendapat dan dia harus berani bersikap tegas. Yang kemudian yang keenam, etika seorang profesi pemimpin adalah memberikan perintah dan larangan-larangan yang adil. Jadi banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Etikanya juga adalah bagaimana memajukan organisasi. Jadi kalau dia diberi amanah misalnya menjadi pemimpin profit oriented, etikanya adalah bagaimana seorang pemimpin mampu memperoleh pendapatan perusahaan yang baik. Itu etikanya. Jadi kalau perusahaan selalu merugi, berarti pemimpinnya itu salah, lebih bagus diganti. Karena etikanya adalah bagaimana memajukan sebuah organisasi. Nah, sifat-sifat yang biasa kita lihat di kalangan umum itu ada istilah melankolis. Ada orang yang memiliki sifat melankolis itu. Bagaimana ciri-cirinya orang melankolis itu adalah dia memiliki semangat, memiliki jiwa yang baik, pemikiran penuh dengan analitis. Itu orang-orang melankolis itu, tenang dan penuh pikiran.
bisa melihat masalah sebelum terjadi, serta menghitung seluruh biaya sebelum membangun. Itu orang-orang melankolis itu kritis, terlalu banyak perhitungan, selalu menginginkan sesuatu dari apa yang ingin dia capai. Mereka suka mengerjakan banyak hal dengan jari-jarinya itu, bagaimana menemukan jawaban yang rumit dari soal-soal, dan apabila dia di sekolah atau di sebuah kampus, orang melankolis itu dia suka bekerja dengan kertas kerja dan proyek-proyek penelitian, dan mereka memilih untuk tetap bekerja sendirian karena percakapan hanya akan memperlambat kemajuan. Jadi kalau hanya terlalu banyak katanya cerita, itu menghambat. Itu orang-orang melankolis itu. Jadi intinya dia orang intelek, dia jenius, dan orang serius. Ya biasa mungkin kita lihat ada di kalangan teman-teman kita yang memiliki sifat-sifat melankolis seperti itu. Nah, memang dia berbakat dan kreatif. Dia menyukai daftar, diagram, grafik. Jadi orang melankolis yang sempurna itu adalah berpikir dengan cara yang demikian teratur. Nah, berbeda dengan orang-orang yang sanguins. Orang sanguins itu wataknya yang sangat menyenangkan untuk dijadikan teman. Ya, ada juga memang di kalangan kita itu kita suka berteman dengan mereka. Jadi, selera humornya tinggi itu orang sanguins. Beda tadi dengan melankolis itu orang serius. Dan dia adalah diistilahkan dia adalah mesin berbicara yang tak henti mengeluarkan kata-kata, meski dalam sehari semalam dapat dijadikan teman untuk bercerita. Pola emosinya juga orang sanguis itu berubah dengan sangat cepat. Kalau ia marah pada seseorang dalam waktu 1 jam, kemudian ia akan bisa juga melupakan kemarahannya tadi itu, kembali berkomunikasi seperti biasa. Itu orang-orang sanguins. Jadi dia menganggap layaknya tidak terjadi apa-apa. Hidupnya selalu terasa menyenangkan. Dia istilahnya ini mudah bergaul, orang-orang sanguins. Jadi kepribadiannya itu sangat menyenangkan untuk ditemani, suka bicara dan bercerita, menghidupkan suasana pesta istilahnya, karena di situ melihat bahwa punya keinginan bawaan untuk menjadi pusat perhatian, dan ciri khas orang ini bersama dengan ceritanya itu yang warna-warni menjadikan mereka orang yang bisa menghidupkan suasana. Orang-orang sanguin dan ingatannya kuat akan warna. Nah, biasa kalau lupa nama, warna aja dia ingat, itu dia ingatannya. Dan sangat memukau bagi orang yang mendengarkan kalau dia berbicara. Baik di panggung, dia juga orangnya
lugu dan polos, tapi dia jujur. Nah, itu orang-orang Sangius. Nah, beberapa sifat seperti ini yang bisa kita lihat dari kalangan apakah teman atau pada pemimpin. Jadi ini sekedar bahan kita pada kesempatan ini tentang etika profesi seorang pemimpin. Nanti saya kirim bahan ini dan sekaligus juga nanti Anda menambah wawasan dari buku yang saudara sudah miliki. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.